gubis. Insya Allah ini sama TL kita mau dijamu dengan masakan ala Arab, yaitu nasi kebuli atau nasi Bukhari. Mudah-mudahan selera untuk kita semua insya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, dan setelahnya makan siang tentunya nanti bagi yang ada yang mau naik kereta gantung yang muda-muda ataupun yang tua-tua biar tambah muda. Karena sekarang kereta gantung sudah menjadi favorit Kota Thaif, sekarang sudah menjadi favorit city tour bagi jamaah haji Indonesia khususnya, juga negara-negara lain juga mengikuti. Maka dari itu nanti setelah makan siang di Kota Thaif kita menuju ke tempat kereta gantung. Terus setelah dari kereta gantung setelah kereta gantung nanti kita pulang dari kereta gantung. Sebelum menuju ke Makkah kita mampir dulu di pertengahan antara kota Makkah dan Kota Thaif, yaitu di tempat mikot yang terbesar di Arab Saudi yang namanya tempat mikot Kornal Manazil. Di sana kita bisa ganti baju bagi bapak-bapak, kalau ibu-ibu asalkan kaos kakinya dipasang semuanya, itu bisa melafadzkan niat dari Masjid Kornal Manazil, tempat mikot bagi jamaah umroh maupun bagi masyarakat di sekitar, yaitu kota Riyadh. Karena Kota Thaif termasuk jalur daripada akses dari jalannya dari kota Thaif, kota Riyadh juga dari Irak juga lewat situ Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu tempat toiletnya itu besar sekali. Jadi untuk ambil mikot itu nanti terakhir kalinya ya, sebagaimana kemarin. Itu pindah di mana itu? Di pagi hari ini insya Allah kita sudah lama tidak mendengar siraman rohani dari Habib bin Al-Kiram, Habib Mohsin. Di pagi ini kami mohon akan keikhlasannya untuk saling memberi ilmu kepada tamunya Allah, tamunya Rasulullah, agar supaya bagaimana nanti sekiranya setelah sampai di Indonesia yang di sekarang ini, apalagi kemarin waktu di Madinah kita selalu fokus untuk sholat berjamaah. Bagaimana sekiranya nanti setelah sampai di tanah air ini jangan sampai luntur. Untuk sholat berjamaah ini jangan sampai luntur, karena sholat berjamaah tentunya lebih afdal daripada sholat sendirian. Bisa ba'in wa isyruna darajah, yaitu dengan 27 derajat. Maka dari itu kami mohon untuk kepada Karong, Habib Mohsin, Ali Abba Harun untuk memberi sedikit siraman rohani kepada saudara-saudara kami yang ada di atas di sini. Dan lihat di sebelah kiri ini yang kemarin kami tunjukkan, ini Masjid Al-Khif yang kemarin itu. Terus yang kanan ini kereta api yang aksesnya dari Mina, Musdalifah, Arafah. Ini Masjid Al-Khif kalau dari arah atas. Ini gitar bahasa Arabnya itu gitar, kereta api ya. Kota-kota. Sebelah kanan ini kereta api. Jember Banyuwangi. Ini hanya aksesnya Mina, Musdalifah, Arafah. Mina, Musdalifah, Arafah. Bener 8.000. Meneng-meneng neng Jember. Itu Bapak Ibu sekalian, Mina yang dibongkar. Karena kemarin ada yang nanya, apakah ada pembongkaran di Mina? Memang ada itu ya. Terus dibangun bangunan itu sebelah kiri itu Mina dibongkar. Di atas itu kereta akses dari Mina, Musdalifah, Arafah. Kita yang nungguin status. Iya, wes. Tahu kalau anu sekarang. Mas Ipinya tidak pernah.
Bapak Ibu sekalian, marilah kita di pagi yang bahagia ini, mudah-mudahan toh sekalipun di dalam bis, mudah-mudahan ini termasuk majelis ilmu insya Allah yang akan disampaikan oleh Habib Mohsin. Tafadhol Habib. Bismillah, bisa mereni, bisa turun di kene, di Mina. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tada bi hudahu ila yaumil illa amma ba'd. Kan pasar jasa Para Indonesia bapak ibu jamaah sing umrah pisan pernah kan berkah bisa menata jalannya sampai aman ngono kan. Wong 15 diundang. bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua telah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habib bojone itu. tanpa memintanya, tanpa memesannya. Alhamdulillah kita diberi nikmat besar, nikmat yang agung. Semoga dengan karunia nikmat yang besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mampu menyemangati kita untuk terus mengikuti jejak langkah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suka dan duka. Terkait dengan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Pada waktu itu tahun ke-10 daripada kenabian, Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang sangat dicintai, yaitu Siti Khadijatul Kubra, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, istrinya yang selalu bersamanya menyumbangkan semua hartanya, istrinya yang selalu menemani Nabi Muhammad di kala suka dan duka. Lalu ditinggal wafat oleh Pamanda tercinta, disusul oleh kewafatan Pamanda tercinta. Tak lama dari 1 bulan kewafatan Siti Khadijah, Sayyidina Abu Thalib yang merawat Nabi mulai sejak umur 8 tahun hingga sampai beliau menjadi Nabi. Bahkan Pamanda tercinta ini bukan sekedar paman, tapi selalu ayah yang begitu mencintai dan melindungi beliau. Pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai sebagai tahun kesedihan, atau di dalam pelajaran sirah itu adalah Amul Huzni, tahun duka cita Nabi yang paling mendalam, yang belum pernah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sebelumnya. Begitulah kalau kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, kita ditinggal oleh Nabi kita Muhammad, kita ditinggal oleh para guru-guru kita ditinggal oleh para orang tua atau anak atau orang yang kita cintai. Pastinya orang yang normal akan kehilangan. Nabi Muhammad adalah seorang manusia, walaupun tidak sama seperti kita kemanusiaannya, tetapi beliau memiliki sifat kemanusiaannya yang juga kita miliki. Maka setelah meninggal keduanya, orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kondisi seperti itu, kondisi di mana orang-orang kafir Quraisy semakin mengganggu dan menyakiti Nabi, maka Nabi bersama Zaid bin Haritha berencana pergi ke Taif, ikhtiar hijrah, wilayah yang berjarak sekitar kurang lebih kalau dari Mekah tadi 80 km. Jadi dari Banyuwangi ke Jember 80 km dari tanah suci Mekah. Terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW memilih Taif sebagai kota Taif sebagai tujuan Nabi Muhammad adalah beberapa alasan Nabi Muhammad. Antara lain, yang pertama, Taif merupakan kota kedua setelah kota Mekah, para rawuh, para jamaah. Yang kedua, di Taif ada Bani Thaqif. Siapa Bani Thaqif ini? Salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang akan mendukung dakwah Nabi Muhammad. Jadi ada alasan Nabi Muhammad itu pergi ke kota Taif. Yang ketiga, jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Itu di antara tujuan hijrah ke Taif. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif, hijrah ke Taif untuk meminta bantuan
serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota Mekah, di kota itu, di kota Taif maksudnya, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Julail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa Taif yang berasal dari keturunan Sakif. Nabi Muhammad SAW berharap dakwanya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar Quraisy yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad adalah kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab di kala itu fitnah yang sampai kepada penduduk Taif. Makanya Bu, Pak, fitnah itu sangat luar biasa dosanya, bahkan lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Dosa membunuh memang dosa besar. Tapi asalkan orang tersebut tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian memohon maaf kepada yang yang terkena atau yang terbunuh atau kepada keluarganya, selesai. Tapi kalau fitnah biasanya itu langsung menyebar ke seluruh tanpa harus mencari tahu kebenarannya. Umumnya manusia begitu, langsung menyiarkan berita yang tidak pasti. Mereka mengusir Nabi Muhammad dengan dilempari batu. Jadi ketika Nabi sampai di Taif, Pak, dilempari batu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh siapa? Para pemuda yang diperintah. Itu sebab karena sudah terkena fitnah tanpa mencari tahu dan menanya langsung kepada Rasulullah. Nabi Muhammad mengalami luka yang amat parah akibat lemparan batu. Itu pun padahal Nabi sudah dibentengi oleh Zaid bin Harisa. Kalau ibu bapak ingin tahu Zaid bin Harisa keadaannya, maka ketika saat itu tidak akan mengenal kalau itu Zaid bin Harisa. Kepala satu besar seperti kepala dua. Jadi wajah ini bengkak-bengkak, sudah tidak kelihatan matanya, tidak kelihatan wujud wajahnya Zaid bin Harisa. Karena melindungi Nabi dari lemparan orang-orang tersebut. Berdarah-darah Zaid bin Harisa. Jangankan Zaid bin Harisa, Nabi yang dilindungi saja itu berdarah-darah. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Taif, menghindari kejaran penduduk Taif. Beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik dua saudara, yaitu Utbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Nabi Muhammad menengadahkan muka ke langit, mengadukan nasibnya, deritanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Kalau Allah berkeinginan, berkehendak, tidak usah repot kayak gitu, dan langsung Taif dijadikan orang Islam bisa. Sakit, Pak. Tetapi Allah mengajarkan setiap perjuangan pasti ada pengorban. Jadi kalau hidup ini perjuangan, kalau tidak mau berjuang ya jangan hidup. Dan perjuangan itu harus siap dengan adanya pengorbanan. Tak selamanya senang di dunia ini juga tak seterusnya susah. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad loh kekasih Allah, yang kalau beliau minta Allah kasih, tapi Nabi tidak mengandalkan Allah. Nabi mengajarkan ikhtiar hidup. Makanya ada lagu, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Kita bagi Bu, rintangan juga pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tegar, beliau kuat. Beliau tahu ini adalah perjalanan hidup. Ini adalah perjuangan hidup. Dalam perjuangan pasti ada pengorbanan. Oleh karenanya para suami istri salinglah ya mendukung satu dengan yang lain.
saling menerima kekurangan masing-masing, Ya. saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari seseorang teman, mencari seorang pendamping hidup, mencari seseorang yang bisa kita kumpul dengannya yang sempurna, maka selamanya tidak akan mendapatkan. Ya, kalau tidak kepingin ada masalah dalam rumah tangga, yo kawin nabi keteplok pisang gitu. Iya kan dulur? Lo Kanjeng Nabi pernah diomeli sama istrinya, tapi bukan Siti Khadijah sama Siti Aisyah. Iya. Di antara istri Nabi itu pernah cemburu, saling cemburu. Ya Nabi ngalah, ya ambil jalan tengah. Ini pelajaran para rawuh. Ingat bahwa tidak ada yang sempurna, baik dari suami ataupun istri. Masing-masing datang membawa kekurangan masing-masing. Maka kalau ingin selamat berumah tangga, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua belah pihak suami dan istri harus saling menguatkan, saling menutupi kekurangan masing-masing, saling melengkapi. Kita para orang tua yang anaknya sudah menikah, jangan ikut-ikut. Kita orang tua ini jadi orang ketiga, HP orang ketiga. Jadi orang ketiga itu selain suami istri. Hati-hati, penghancur rumah tangga itu adalah selain daripada suami istri. Setan kepeng. Mestinya, iya itu termasuk setan-setan yang Setan berwujud. kepeng. Makanya harus hati-hati para orang tua harus saling menyemangati anak dan mantu, saling menasehati, ya, saling Saling menyemangati, berbagi. menguatkan, pokoknya sudah menasehati. Jadi tidak ada kehidupan yang lurus, senang terus, tidak mungkin. Sedih terus, tidak mungkin. Pasti ada kalanya senang. Itulah kehidupan. Kalau Anda tanya kenapa ya Ustadz, bahkan Nabi sampai dibuat seperti itu sama Allah Subhanahu Wa Taala, kersane jenengan boten kerasan teng dunia, rindu urip teng akhirat, supaya panjenengan itu lebih memilih kehidupan akhirat. Karena inilah dunia. Ada perpisahan, ada pertemuan, ada perpisahan. Gimana bang? Suami istri yang tadinya tak kenal satu dengan yang lain, Bu, suatu saat akan berpisah dengan kematian atau berpisah dengan perceraian. Tapi berusahalah Anda menjadi suami istri sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, kumpul di surga bersama, turun di bumi bersama, wafat ketemu lagi di surga bersama. Itulah yang kita harapkan dari suami dan istri panjenengan semua. Mudah-mudahan boten namung senang kumpul teng dunia sampai tengah akhirat bareng anak putu. Amin. Kok ngono amin kari melit ngono amin. Amin. Antuk nawi yo. Kula niki larang diundang wong, Bu. Gratis umroh tuna niki kae. Temenan kula niki sak jam 1 juta ya. Diwarai yang percaya. Takono kok ambil bojo kula kok. Ini promosi gitu loh. Mau Banyuwangi 1 juta, Mak. Sini anak-anak. Mau luar kota 3 juta, Bu. Dorong berkate gitu, Beb. Oh, dorong berkati bisa kok ya. Wis diwarai nih kok. Takono Pak Salam kok, iku driver iku teng budi-budi nih kau. Masya Allah ya, cilik-cilik ketik ini larang ya. Kaya Pak Haji Yasin kok. Nggih Bu, cangkem iki ana rezekine, aja kuwatir. Moto ana rezekine, kuping ana rezekine, apa ana rezekine nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, guyon-guyon nggih. Jangan dimasukkan di hati. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bukan cuma kita manusia biasa mengalami perceraian. Nabi juga ada istrinya yang dicerai. Iya, Nabi beberapa nabi yang lain juga mengalami demikian. Itulah kehidupan, itulah ujian. Nabi kita Muhammad, ya kekasih Rabbul Alamin, manusia yang paling dicintai oleh Allah Tuhan semesta alam, itu pun harus menghadapi ujian, bahkan yang lebih besar daripada itu. Ibadahnya lebih hebat ya dari ibadah kita, sampai sikile beng. Nabi nek sholat sikile sampai bengkak, Bu, selalu berjamaah. Kulo sampean sikile bengkak kesandung watu. Ya, Nabi Muhammad itu bengkak karena asam urat ya. Turun asam aurat ya. Iya. Itulah diantaranya Bapak, diantara kembali kepada perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW
setelah merasakan perihnya luka, darah bercucuran tapi tidak sampai jatuh ke bumi. Sebab kalau darah Nabi jatuh ke bumi, bumi akan melulantakkan daerah tersebut. Niku diusap yang Kanjeng Nabi dulur, ya Allah. Diusap yang Kanjeng Nabi. Nabi menengadakan muka ke langit, mengadukan nasibnya kepada Allah sambil berkata, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Dulur, bapak, ibu, suami, istri, anak, kalau berkeluh kesah, lebih baik keluh kesah kepada Allah. Ceritakan keluh kesah Anda kepada Allah. Jangan banyak keluh kesah kepada orang lain. Nek uang iku soleh bakal disimpan, tapi lah uang toleh dulur bakal diceritakan gitu mengge. Akan disebar aib sampean. Maka cari orang yang amanat kalau memang harus menceritakan masalah kepada ustadz, kepada guru. Karena biasanya perempuan apalagi kalau curhatnya itu didengarkan, dikasih solusi, itu lebih marah dulur. Gini bang Ge. Tapi juga bahaya bu. Kalau yang ngasih curhat itu ngepas, biasanya iya. Makanya harus hati-hati juga. Penting curhat, tapi curhat yang lebih aman adalah curhat kepada Allah. Karena Allah yang hanya bisa membolak-balikkan keadaan dan kehidupan. Jadi Nabi mengadukan kepada Allah. Apa kata Nabi? Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah ini, dan Engkau jugalah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Itulah keluh kesah Nabi kepada Allah di sana setelah dilempari. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan. Karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat dari murkamu yang hendak engkau turunkan dan mempermasalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu. Lalu Rasulullah SAW, Bapak Ibu, mengutus seorang laki-laki dari Huza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah dalam perlindungan darinya. Artinya kadang-kala kita boleh buka ikhtiar minta tolong kepada orang, ya. Jangan disalahkan, jangan langsung dikafir-kafirkan orang yang minta tolong sama orang. Iya, kalau kita ini doa di hadapan wali, doa kepada Allah dengan berharap berkah yang Allah berikan kepada wali agar dikabulkan, boleh. Jangan dituduh langsung minta kepada wali itu, tidak. Seperti kita ke kuburan Nabi Muhammad SAW, bukan kita langsung minta kepada Nabi Muhammad, tapi minta kepada Allah dengan wasilah berkahnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pernah dimintakan Nabi Adam ketika taubat berpuluh tahun tidak diterima oleh Allah. Barulah setelah Nabi Adam melihat ada nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam baru tahu ternyata ada manusia sebelumku. Siapa ini? Kok begitu hebat bersandingan dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa dan lagi Maha Penyayang. Akhirnya Nabi Adam kemudian berdoa dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad. Maka dia jam dengan dungo, buatan baca salawat, dumane orang munggah, orang diterima dengan Allah. Akhirnya berdoa, ya Allah bihaqi Muhammad, bijahi Muhammad, ya Allah dengan berkat Muhammad. Ditegur sama Allah, ya Adam, kamu menyebut nama siapa itu? Aku tidak tahu itu siapa ya Rob, tapi yang ku tahu itu nama bersandingan dengan namamu. Aku tahu nama itu adalah nama yang luar biasa, yang mulia dan agung. Kata Allah, hai Adam, tahukah engkau Adam? Siapa itu? Saya tidak tahu. Dia adalah cikal bakal cucu keturunanmu wahai Adam, yang paling aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai bu Pak, di antara zikir yang paling banyak dibaca di Mekah, sampean baca zikirnya Syekh Abu Bakar bin Salim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sina Abu Bakar bin Salim orang yang tidak pernah tidur selama 40 tahun. Wuduknya Isya pakai wuduknya subuh, salat subuh pakai wuduknya Isya. Ya, itu saya Bakar bin Salim. Sholat isya-nya tepat waktu, Bu. Jangan dikira sholat isya-nya jam 3 subuh. Enggak. Itu Sayyidina Bakar bin Salim yang begitu luar biasa. Pikirin itu para Allah.
Jadi Nabi Adam tahu dengan nama tersebut karena melihat nama Nabi Muhammad berpampangan, bersandingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wala tang griya-griya niku ada tulisan Allah Muhammad karena di setiap dinding-dinding surga di arasnya Allah ada dua nama yang paling luar biasa, nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan kisahnya, hampir habis ya. Dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah dengan perlindungannya. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mut'am, sehingga akhirnya Rasulullah kembali ke kota Mekah. Hari demi hari beliau menyembuhkan penyakitnya, Bapak Ibu, luka-lukanya maksudnya. Beliau mengeringkan luka-lukanya sampailah tiba waktunya ketika Allah tahu Rasulnya, kekasihnya, Habibinya dalam keadaan bersedih. Allah tak ingin berkepanjangan sedih tersebut, harus segera dihibur, harus segera dibuat gembira. Dengan apa? Allah memberitakan kepada Nabi, Allah hendak memberangkatkan Nabi Muhammad SAW melalui sebuah perjalanan yang luar biasa, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hilanglah semua duka citanya karena sudah dihibur oleh Allah melalui perjalanan Isra yang panjang sekali, yang tidak mungkin saya ceritakan, sebab kalau saya ceritakan sekarang bahan saya nanti habis kalau ceramah di Banyuwangi. Kapan-kapan ngundang ngulo kalau cerita akan mengge kurang. Ini kumawan pun promosi maning nih gitu loh. Jadi Bapak Ibu, ternyata hidup ini juga perlu hiburan. Perlu harus ada yang namanya rekreasi. Nabi Muhammad diajak rekreasi oleh Allah. Tapi lihat rekreasinya seperti Bapak Ibu. Ya, dari Masjid Baitur Rahman kemana? Ke masjid yang dingin kemarin itu ya. Habis itu ke Masjid Madinah. Habis itu ke Masjidil Haram. Nanti pulang pun juga ke masjid sampai ke masjid rumah dan seterusnya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu rekreasinya ke tempat-tempat yang positif, ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang bersejarah. Melalui apa? Kendaraan yang bernama Buraq. Tapi itu semua di antara kisah yang panjang daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Tujuannya Allah ingin memberi hadiah yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadiah yang berupa perintah melaksanakan sholat 5 waktu yang sebelumnya diperintahkan 50 waktu. Tetapi atas permintaan Nabi Muhammad dari usulan Musa alaihi salam, akhirnya Allah memberikan 5 waktu. Namun 5 waktu itu pahalanya tetap diberi pahala 50 waktu. Itu belum sholat berjamaah, apalagi bila sholat tersebut dilaksanakan dengan secara berjamaah. Mulakno Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan musola, jauh dari masjid, setelah kita di Mekah ini belajar semangat menggerakkan kaki demi untuk mendapatkan sholat jamaah di Masjid Madinah, di Masjid Mekah, nanti pun juga di Banyuwangi. Teruskan, lanjutkan. Ciri tanda umroh sampean diterima, ciri tanda ibadah sampean di Madinah dan Mekah diterima adalah sepulang dari tempat ini sampean menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Karena Bu, Pak, diterimanya ibadah itu ya, itu yang tahu hanya Allah. Tetapi ulama mengatakan ada ciri tanda-tandanya. Sepulangnya dari melakukan ibadah ini semakin semangat ibadahnya, semakin loman, orang melit. Ya, itu tanda-tandanya yang paling besar. Sholatnya tambah padem, wiridnya tambah suwi, terus uangnya tidak diketem, berbagi kepada orang lain. Itu saja 3 sampai nanti titeni di rumah. Kalau tambah malas sholat, berarti perlu dipertanyakan umrohnya, perlu dipertanyakan ibadahnya. Kalau semakin tidak asik ke masjid, ke musola, oh berarti ada apa ini selama di perjalanan umroh. Oleh sebab itu, ayo mumpung lagi diberi kesempatan hidup, puas-puaskan untuk ibadah. Karena ketika kita diambil oleh Allah, ajal tiba, tidak ada yang tahu ya. Kita sudah tidak akan bisa lagi berkesempatan seperti hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian majelis kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah
kesemangatan ibadah, istiqomah dalam beribadah, ibadah yang diterima, wafat dalam keadaan husnul khatimah, kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta diberikan anak keturunan yang soleh dan solihat, anak keturunan yang membanggakan kita para orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir Habib, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi yang mendengarkan. Bagi yang sudah tidur, mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Dan sekarang bisa istirahat dulu, karena habis ini kita langsung ke peternakan unta untuk minum obat kuat yang namanya susu unta. Susu unta ini lebih dahsyat daripada kurma sukari yang suka berdiri. Ini lebih mantap. Ini Pak Ikhwan harus minum nanti. Ini kapan? Ngombe ini saiki. Gawe nih kapan? Gawe ini kapan? Nyili. Iya kamarnya lah. Booking. Lah nggak kutu sing atuh. Sama di biro iki. Gila itu Pak Noano ini di Pak. Indonesia termasuk alas-alasan cucu. Pak